Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Hari ini bersama Ustazah Tiwi kita akan belajar tema 2, subtema 3 dan 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu adalah seseorang yang bisa memberikan informasi kepada pewawancara. Untuk melakukan wawancara, perlu diperhatikan kejelasan pengucapan saat menyebutkan pertanyaan dan penggunaan kalimat yang santun. Bentuk kata tanya dan kegunaannya. Yang pertama, kata tanya yang bisa digunakan adalah kata tanya apa, yaitu untuk menanyakan benda, alat, peristiwa, atau hal yang terjadi. Yang kedua adalah kata tanya siapa, untuk menanyakan orang yang melakukan suatu kegiatan. Kata tanya yang ketiga adalah kapan, untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan sedang atau telah berlangsung. Yang ketiga adalah kata tanya di mana, untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi. Yang kelima adalah kata tanya mengapa, untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara atau keadaan. Dalam membuat kalimat tanya, kita harus memperhatikan cara-cara penulisannya, yaitu kata tanya dituliskan di awal kalimat dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Sebelum wawancara, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan. Salah satunya adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Contoh daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya apa. Apa nama hewan ini? Itu adalah contoh kata tanya dengan contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa. Yang kedua, dengan kata tanya siapa. Siapa yang selalu merawat hewan-hewan ini? Yang ketiga, dengan kata tanya kapan. Kapan hewan ini sebaiknya diberi makan? Yang keempat, dengan kata tanya di mana. Di mana sebaiknya tempat untuk membuat kandang hewan ini? Yang kelima adalah kata tanya mengapa. Mengapa kandang ini harus dibersihkan? Dan yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana cara merawat hewan ini? Itu adalah contoh-contoh daftar pertanyaan wawancara untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara dapat ditulis menjadi sebuah laporan wawancara. Laporan ditulis dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang benar. Laporan wawancara dapat ditulis dengan memberikan informasi lengkap tentang topik wawancara, tanggal, nama narasumber, nama pewawancara, pertanyaan, dan jawaban wawancara. Berikut, coba diperhatikan contoh teks hasil wawancara berikut ini. Ini adalah contoh laporan hasil dari wawancara, yaitu wawancara tentang cara merawat burung beo. Di sini kita perhatikan. Dari judul terlebih dahulu. Judul harus menggunakan huruf kapital pada awal kata, setiap kata pada judul. Jadi, cara merawat burung hewan. C besar, M besar,
B besar dan B besar. Ini adalah contoh penulisan judul pada teks hasil wawancara. Kemudian kita perhatikan pada awal paragraf digunakan huruf kapital juga pada awal paragraf. Pada awal kalimat juga. Setelah selesai satu kalimat, ada tanda titik di belakangnya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Pastinya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian perhatikan, di sini ada tanda koma, yaitu untuk memisahkan bagian-bagian informasi yang masih dalam satu kalimat. Jadi kalimat yang kedua ini ada beberapa informasi yang bisa kalian dapatkan, yaitu cara merawat burung beo. Yang pertama, siapkan kandang berukuran sedang, diberi tanda koma. Dilanjutkan, bersihkan kandang setiap hari, diberi koma lagi. Diberilah makan dan minum serta vitamin secara teratur, koma lagi. Mandikan beo setiap hari, tanda koma lagi. Latihlah beo untuk menyebutkan banyak kata, tanda koma lagi. Dan hindarkan beo dari suasana ramai, titik. Yaitu tanda titik di akhir kalimat. Jadi setiap akhir kalimat pasti ada tanda titik. Di awal kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Dan untuk memisahkan setiap informasi dalam satu kalimat digunakan tanda koma. Itu adalah cara yang harus kalian perhatikan untuk menuliskan teks hasil wawancara. Bagaimana? Mudah kan? Kalian sudah paham kan apa itu wawancara? Yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian, tugas kalian di rumah yaitu kerjakan latihan soal halaman 66 nomor 1 sampai 2, halaman 68 nomor 3 sampai 6 dan halaman 99 nomor 1 sampai 3. Perhatikan ya tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Ustazah, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Selamat belajar anak-anak. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.